Apa yang perlu diperbaiki Indonesia? Menurutku gini, kalau ekstrimnya adalah kita ganti sistem pemerintahan, tapi itu ekstrim banget. Itu ekstrim banget ya. Dan boleh bahas. tapi menurutku boleh. Tapi menurutku masih belum siap. Sorry, topik apa gua miss tadi? Apa yang perlu diperbaiki di Indonesia? Menurutku kita harus ganti sistem pemerintahan yang pernah dibilang oleh almarhum Gus Dur, bubarkan DPR. Pernah bilang kayak gitu. Tapi menurutku terlalu ekstrim. Wah, itu akan gonjang chaos banget. Kenapa aku bilang gitu? Karena sistemnya bagus, tapi orangnya belum siap. Aku harus bilang Orang-orangnya ya? Orang-orang Iya. masyarakat kita belum siap. Tadi sesimpel kalian nggak tahu siapa yang kalian pilih di DPR. Tapi kalian tahu siapa yang kalian pilih di eksekutif. Soalnya yang salah eksekutif. Kalau DPR yang salah, nyantai aja. Nah, itu yang pertama, SDM. Yang kedua, kalau memang itu tidak bisa, hukumnya harus benar-benar ditegakkan. Udah itu kuncinya. Misalnya koruptor nih, ada tuh hukuman mati koruptor, matiin aja udah. Peduli setan dengan Gue setuju lagi. peduli setan dengan HAM, peduli setan dengan itu. Dia udah terbukti nih merugikan negara berapa miliar, berapa triliun, udah jelas dibuka Itu gue setuju tuh. hukuman mati. Walaupun ada HAM ya, gue paling setuju tuh hukuman mati tuh buat koruptor. Sama Pedo. pengedar sih. Sama pedo. Sama pedo anjing. Bandar sama pedo. Bandar, pedo, sama koruptor sih. Hukuman Setuju, seumur setuju banget, hidup, dimiskinkan, benar-benar dimiskinkan nih, yang benar-benar seumur Iya, hidup. iya. Benar-benar. Iya. Itu ya udah perkuat hukum, benar-benar perkuat hukum kayak oknum-oknum jaksa, oknum hakim, terus oknum-oknum polisi yang korup dan lain-lain, buang-buangin. Cuma itu satu-satunya cara hukum. Ferry Irwandi, jujur ya kalau lu tanya gue pribadi ya, gue sangat pengen sekali ngobrol sama dia. Mau ku invite. Tapi gue Tapi kan gue masih nggak, gue setuju sama yang lain dulu, Iya. kan harap mau atau nggak. Tapi kalau secara gue pengen sekali ngobrol sama dia karena kayaknya orang yang bisa gue ajak ngobrol secara serius dan panjang gitu. gue pernah ini lagi dengar korupsi itu pelumas pembangunan. Aku bisa setuju di situ. Dalam artian gimana tuh? Ini aku harus menyembunyikan nama daerahnya. Ada satu daerah di Indonesia, eksekutifnya jujur banget, nggak mau korupsi, nggak mau apa ya. Eksekutifnya nih, dalam artian kepala daerah, let's say bupati, gubernur, atau wali kota, apapun namanya lah ya. Ini jujur banget, nggak mau korupsi, tapi ini harus bersinergi dengan yang namanya DPR atau DPRD-nya. DPD-nya. Harus DPRD-nya harus bersinergi. Dalam artian ini nggak mau korupsi nih, tapi ini kebanyakan orang ini Oknum ya. butuh korupsi. Jadi kalau misalnya ini eksekutif jujur banget nggak mau korupsi, roda pemerintahan benar-benar berhenti. Nggak ada pembangunan, nggak ada bantuan, nggak ada bla bla bla, nggak ada. Karena proposal yang ditawarkan di reject Sama ini, sama eksekutif di reject. Itu. Kayak gitu. Kayak misalnya kayak ini nih tapi mau ada pelumasnya. Kita ngomong oknum ya. Oknum. Misalnya, ini nih tapi ada pelumasnya sekian tetap. Karena gue jujur, nggak mau. jalan proyeknya. Nggak jalan proyeknya. Gue paham. Oke. Nggak jalan. Paham. Oke. Make sense. Ngerti kepala gua. gua sekarang. Paham Karena ya? gue tahu itu kata-kata dari siapa. Iya. Tapi gue nggak nangkep gitu. Gue juga kan nangkep. Gue nggak nangkep. Tapi pas dijelasin TP, make sense juga gitu. Ini balik lagi berarti ke barrier to entry buat jadi wakil rakyatnya Iya, itu iya. kan. Iya, makanya. Kampanye segala Nah. macam itu kan makan biaya. Nah. Jadi waktu mereka dapat jabatan, pikirannya buat balik modal. Salah satunya itu. Tapi kita ngomong oknum, nggak semuanya ya. Oknum. Aku nggak bisa bilang daerahnya mana. Ada yang kayak gitu bener-bener mandek. Selama 5 tahun itu nggak ada pembangunan, nggak ada apa, bener-bener mandek. Yang kasihan rakyatnya, balik lagi ke rakyatnya. Duit itu kan dari negara itu ada anggaran untuk anggaran untuk suatu wilayah. Anggap misalnya, aku ngomong misalnya di Jember ya, misalnya di Jember itu dianggarkan 100 triliun. Misalnya 100 triliun nggak dipakai, tahun berikutnya akan dikurangi jadi 90, jadi 80. Makanya kadang dipaksa-paksa habis gitu. Nah, karena itu banyak daerah atau banyak daerah yang pingin serapannya tinggi, bahasanya serapan. Supaya serapan tinggi, ya bikin sebanyak-banyaknya, bikin proyek sebanyak-banyaknya. Entah itu berguna atau enggak, misalnya bikin jalan, ngaspal jalan di jalan yang masih bagus, ya bisa aja. Setiap akhir tahun sih itu. Gimana Jalan. sistemnya? Jadi misalkan Ini gue tahu paham. dia punya 100 triliun.
Enggak, negara menganggarkan Iya 100 ngasih kan 100 triliun untuk Jember nih misalnya. Misalkan Misalnya Misalkan setahun nggak habis. nggak habis itu malah dikurangin. Setahun 100 triliun nggak dipakai. Akan dikurangi jadi 90. Ya karena ya Makin Karena nggak kepake. tapi secara kalau gua kalau dari Fakta banget, anjing. nggak, kalau gua dari yang di atas menurut gua make sense yuk. oh berarti gak butuh-butuh banget. Nggak, karena ya berarti ternyata APBD dulu selama setahun butuhnya cuma 80 T, ngapain gua kasih lu 100 T? Nah, Di kepala gua make sense. Tapi maksud gue dengan yang pelumas-pelumas tadi, oh kalau gitu kita mesti habis ini. Iya, Nah. iya itu. Supaya Itu loh. tahun depan bisa pas 100 T bisa dikasih 100 T lagi. nah, Minimal 100 step apa bisa ditambahin. Iya, bisa lebih gitu. Habis loh. nah kayak gitu. Memang itu pelumas yang dibilang itu pelumas. Kalau misalnya nggak ada Gila, korup sama ya. sekali nggak mungkin. Makanya ada satu daerah yang benar-benar bersih nih, nggak mau menjalankan itu akan turun terus tuh. Yang kena korbannya ya rakyatnya, masyarakatnya, korbannya. Ih, kok aneh. Nah, ini gua ada. Nah, tapi logis yuk. Tapi logis. Nah, ini Cuma loophole-nya terlalu gede tau gak sih? lu follow gila. Loophole-nya gila.